Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Saya berdoa semoga kita semua dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu, renungan singkat kita pada hari ini saya beri tema saling membantu satu dengan yang lain. Waktu saya berkuliah di STT Jakarta, setiap kenaikan tingkat pasti kami dikirim ke gereja-gereja di berbagai daerah untuk melaksanakan praktik. Kebetulan waktu saya naik ke tingkat 3, saya mendapatkan kesempatan untuk berpraktik di Sulawesi Barat. Jaraknya sekitar 4 jam dari kota Mamuju. Daerahnya terpencil, listrik baru masuk dan tidak ada sinyal. Jadi kalau mau cari sinyal kita harus naik dulu ke atas gunung, baru kita mendapatkannya. Nah, pada suatu siang saya sedang beristirahat di kamar. Tiba-tiba ada seorang jemaat mengetok pintu rumah. Dan bergegas saya turun ke bawah, saya tanya, "Selamat siang Pak, ada apa?" Lalu dia mengatakan demikian, "Bu Pendeta boleh minta tolong pimpin doa." Kemudian saya tanya, "Memangnya ada kegiatan apa Pak?" "Iya Bu Pendeta, kami baru saja angkat rumah dan ini kami mau makan siang. Tolong ya Bu, pimpin doa untuk kami." Kemudian saya bertanya karena bingung, saya bertanya, "Angkat rumah?" Lalu dia menjawab, "Iya Ibu Pendeta, kami baru saja angkat rumah." Walaupun sebenarnya saya jujur, angkat rumah itu seperti apa konsepnya, karena menurut saya kok bisa rumah diangkat. Ya, tapi ya udahlah gitu. Kemudian saya siap-siap segera langsung ke rumah yang bersangkutan dan saya pimpin doa. Nah, setelah berdoa karena saya penasaran, kemudian saya bertanya tentang angkat rumah itu kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan bahwa, "Iya Bu Pendeta, kami itu baru mengangkat rumah salah satu anggota jemaat dan memindah lokasikannya ke tanah yang baru. Jaraknya lumayan jauh tapi mereka mau bekerja sama untuk mengangkatnya." Bapak Ibu, gitu ya, kita mau melihat bagaimana mereka rela memberikan waktu, rela memberikan diri, padahal sebenarnya mereka juga punya pekerjaan di kebun yang adalah pekerjaan utama mereka, tapi mereka rela mengesampingkan itu demi menolong temannya yang butuh pertolongan. Jujur, saya sangat kagum dengan mereka. Mereka rela memberikan waktu, tenaga, dan diri mereka untuk menolong sesamanya. Mereka adalah contoh nyata dari pembacaan kita hari ini, gitu ya. Teks kita hari ini merupakan salah satu bagian dari kewajiban orang Kristen yang Paulus sampaikan untuk jemaat di Galatia. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia demikian, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Ditulis dalam Galatia 6 ayat 2, gitu ya. Menolong di sini tentu artinya sangatlah luas. Tidak hanya terpatok pada orang-orang yang berada di lingkungan gereja, tapi juga orang yang di luar gereja. Menolong yang sifatnya bukan saja rohani gitu ya, misalnya menegur seseorang dengan kasih gitu ya, tapi juga bersifat jasmani, misalnya mereka yang membutuhkan uang, mereka yang miskin, mereka yang terbatas dan lain-lain. Intinya adalah menolong siapapun yang kita jumpai yang membutuhkan pertolongan. Paulus juga melanjutkan bahwa menolong orang lain adalah wujud nyata dari memenuhi atau mentaati hukum Kristus. Hukum Kristus yang mana sih gitu ya? Yang dalam ayat Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan demikian. "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari sini kita belajar bahwa saling membantu dan menolong dalam menanggung beban adalah salah satu perintah hidup bagi orang Kristen. Sebab dengan melakukannya kita sedang mewujud nyatakan hukum Kristus. Saudaraku yang terkasih, tentu pesan ini bukan hanya diberikan bagi jemaat di Galatia saja, tapi juga untuk kita orang-orang yang percaya.
Apalagi dalam masa-masa pandemi ini gitu ya, pandemi yang tidak berakhir juga rupanya, pandemi yang berkepanjangan ini, banyak sekali orang yang perlu kita tolong. Banyak orang menderita, banyak orang menangis, banyak orang depresi, banyak orang putus asa karena menghadapi situasi hidup yang sangat berat, ekonomi yang tak kunjung membaik, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, di PHK, dan banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Berjumpa dengan mereka, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau mengulurkan tangan kita, menggenggam tangan mereka dan menolong mereka? Atau justru kita memilih untuk hidup dalam keegoisan dan mengatakan, maaf ya, gue juga susah. Nah, Bapak Ibu, yang mana kita? Ya, selamat merenungkanlah ya. Kita merenungkan bagaimana sebenarnya sikap hidup kita selama ini sebagai orang percaya. Sudahkah kita hidup saling menolong satu dengan yang lain, saling menanggung beban satu dengan yang lain, atau justru kita hidup dalam keegoisan diri sendiri? Selamat merenung. Roh Kudus memampukan kita untuk hidup saling menolong. Amin.